Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ipani Kededeva Prasetya, nomor absen 17. Dan saya Komang Sudiarso, nomor 27. Dan saya Penyata, nomor absen 11. Saya Imade Pasek Sukedano, nomor absen 16. Saya Kada Sumertayasa, absen 9. Baik, di sini kami akan membuat video mengenai dasar-dasar perhotelan. Dasar-dasar perhotelan. Hotel adalah suatu jenis atau bentuk akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, layanan makanan dan minuman, layanan barang bawaan, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Adapun definisi hotel yaitu menurut Dirjen Pariwisata, menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No PM 10 PW 301 PHB 77, menurut Webster, menurut Endra Sri 1996 banding 8, menurut Lawson, menurut Keputusan Menteri Pas Postal No KM AK 103 NPPT 1987. Semua definisi hotel ini hampir sama, yaitu hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang dikelola secara komersil yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk jasa penginapan, layanan makanan dan minuman, layanan barang bawaan, serta jasa lainnya bagi umum. Sejarah singkat mengenai hotel. Hotel berasal dari kata hostel yang diambil dari bahasa Prancis kuno. Bangunan publik yang mulai dikenal kira-kira pada akhir abad ke-17. Pengertian terdahulu, hotel disebut sebagai tempat penampungan untuk para pendatang atau juga sebagai bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Karakteristik produk hotel. Industri perhotelan merupakan jenis usaha jasa yang mana jenis usaha ini berbeda dengan jasa usaha manufaktur yang menghasilkan barang jadi. Seperti hal jenis usaha lainnya, maka industri perhotelan merupakan produk utama yang hanya bisa dirasakan pelanggan dengan perasaan. Adapun karakteristik produk dari usaha jasa adalah yang pertama, produk yang dijual tidak konkret melainkan abstrak. Yang kedua, tidak bisa dirasakan dengan indera perasa lidah namun dirasakan menggunakan perasaan. Yang ketiga, jenis mudah hangus atau rusak, produk hanya bertahan 1 malam. 4. Proses produk dan konsumsi terjadi pada saat yang bersamaan. Penjabaran karakteristik produk jasa tersebut pada produk utama hotel adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk hotel abstrak, intangible, akan terasa sangat kontras dengan kenyataannya bila kita mengonsumsi bahwa produk yang dimaksud adalah kamar. Yang kedua, untuk dapat merasakan produk dari industri perhotelan ini adalah dengan menyaksikannya keramahan petugas hotel di dalam memberikan pelayanan pada tamu. 3. Produk utama hotel adalah kamar, namun itu secara kasat mata. Sifat produk ini adalah perishable, mudah rusak. Yang keempat, pada penjualan produk jasa maka akan terasa maksimal jika pada saat produk itu dibuat. Produk tersebut dapat langsung dinikmati oleh pembelinya. Perbedaan antara hotel dengan industri lainnya adalah yang pertama, industri hotel tergolong industri yang dapat modal yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengolahan memerlukan modal usaha yang besar. 2. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sekitar sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan di mana hotel tersebut berada. 3. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat di mana jasa pelayanan dihasilkan. 4. Beroperasi selama 24 jam sehari. 5. Memperlakukan pelanggan seperti raja, selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha. Strategi sistem harga kamar. Strategi tersebut antara lain A. American Plan. American Plan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, Full American Plan.
Modified American Plan. B. Continental Plan. C. European Plan. Klasifikasi hotel. A. Menurut posisi hotel dibangun. Yang pertama, City Hotel, biasanya terletak di perkotaan. 2. Residential Hotel, terletak di pinggiran kota besar. B. Berdasarkan maksud kunjungan tamu. Yang pertama, Business Hotel, hotel yang tamunya sebagian besar berbisnis. 2. Resort atau Tourist Hotel, hotel yang tamunya kebanyakan wisatawan. 3. Casino Hotel, hotel yang sebagian tempatnya berfungsi untuk judi. 4. Pilgrim Hotel, hotel yang berfungsi sebagai fasilitas ibadah. 5. Hotel, hotel yang tamunya sedang dalam proses pengobatan. Berdasarkan lama tamu menginap. Yang pertama, Transit Hotel, tamu yang menginap dalam waktu singkat rata-rata 1 malam. 2. Semi-residential Hotel, tamu yang menginap lebih dari 1 minggu. 3. Residential Hotel, tamu yang menginap di hotel ini cukup lama. Jenis penginapan lainnya. Yang pertama, villa, merupakan bangunan rumah yang bisa disewa untuk tempat menginap. 2. Hostel berbeda dengan hotel, namun sama-sama sebuah penginapan. Tipe-tipe kamar hotel. 1. Standar atau moderate room. 2. Deluxe room atau superior room dan executive floor. 3. Suite room atau ordinary suite. 4. Deluxe suite atau executive suite. 5. Diplomatic suite. 6. Grand tower room, royal suite, presidential suite. Jenis-jenis kamar berdasarkan pemakaian fasilitas tempat tidur adalah: 1. Single bed. 2. Double bed. 3. Triple bed. 4. Queen bed. 5. King bed. 6. Twin bed. 7. Double bed. 8. Studio bed. Berikut ini adalah pembagian jenis kamar sesuai lokasinya. 1. Connecting room. 2. Adjoining room. 3. Adjoining room. 4. Cabana. 5. Penthouse. 6. Villa. 7. Lanais. Status hotel berdasarkan kepemilikan. Pada saat ini terdapat 2 kepemilikan hotel yang dihubungkan dengan pengelolaan, yaitu hotel independen dan hotel jaringan. Chain hotel berdasarkan fasilitas yang diselenggarakan untuk tamu baik yang menginap maupun non menginap, diantaranya adalah: 1. Restoran. 2. Coffee shop, cafe pastria. 3. Swimming pool. 4. Friendscape. 5. Catering service. 6. Shuttle. 7. Event venue. 8. Akses internet gratis. 9. Spa, dan lain-lainnya. Pada sebuah hotel berbintang juga dapat dijumpai beberapa restoran yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Seperti yang pertama, restoran utama atau dining room mempunyai ciri khas layanan resmi, di mana pelayanan di sana menggunakan jas. Yang kedua, ada restoran khas, tipikal restoran. Restoran ini mempunyai kekhususan tersendiri, baik di dalam pelayanannya maupun di dalam pengaturan atmosfer ruangannya. Yang ketiga, ada cafeteria atau biasa disebut dengan kafe. Restoran jenis ini berukuran kecil yang mengutamakan penjualan kue, sandwich, dan pilihan menunya terbatas. Yang keempat, ada layanan makanan room service. Room service merupakan layanan membawakan makanan ke dalam kamar tamu. Yang kelima, ada inn tavern. Ini adalah restoran yang harganya yang relatif cukup terjangkau. Layanan penunjang di hotel. 1. Kepuasan pelanggan. Guest satisfaction. Gambaran kepuasan pelanggan adalah gambaran sukses sebuah perusahaan ya ke depannya.
Bagaimana cara untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan? 1. Ketahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Penuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan melebihi dari yang mereka harapkan. Ada 11 cara untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan, yaitu 1. Gestures atau sikap bahasa tubuh. Komunikasi tidak selalu dilakukan secara verbal, menggunakan bahasa lisan. 2. Request atau permintaan. Permintaan yang dilakukan oleh tamu menandakan bahwa tamu tersebut benar-benar membutuhkannya. 3. Question atau pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan tamu terhadap layanan yang diberikan dapat diartikan bahwa tamu memberi perhatian lebih terhadap layanan yang dimaksud. 4. Answer atau jawaban. Sebagai petugas hotel, kita akan sering mengucapkan kata-kata yang ramah dan sopan. 5. Statement atau pendapat. Tamu yang sering berpendapat adalah tamu yang memberi perhatian detail kepada apapun yang dipandangnya menarik perhatian. 6. Habits atau kebiasaan. Kebiasaan tamu dapat dipelajari dari latar belakang dan kebudayaannya. 7. Situation atau situasi. Situasi akan banyak memengaruhi emosi. Untuk itu kita harus dapat mempertimbangkan emosi tamu dengan melihat situasi tamu itu sendiri. 8. Condition atau kondisi. Kondisi bisa kita lihat dari kondisi kesehatan, kondisi kebersamaan, kondisi acara yang dimiliki tamu, dan lain sebagainya. 9. Trend atau kecenderungan. Kecenderungan atau tren dapat diartikan bahwa kesukaan terhadap sesuatu bagi banyak orang pada periode atau waktu tertentu, sehingga banyak orang membicarakan atau memberi perhatian lebih terhadap tren tersebut. 10. Referensi atau referensi. Dengan mengetahui banyak referensi dari keinginan tamu yang ada dalam jangkauan pemasaran hotel kita. 11. Komplain atau keluhan. Keluhan tamu terjadi karena tamu tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya. 2. Lini layanan penunjang di hotel. 1. Layanan akses internet. Layanan internet di hotel sudah bukan hal yang asing lagi. Hampir semua hotel menyediakan layanan akses internet. 2. Swimming pool, kolam renang. Layanan lain selain restoran yang dapat ditemukan di hotel adalah swimming pool atau kolam renang. 3. Fitness center. Fitness sudah mulai banyak ditemukan di hotel. Sektor ini juga menjanjikan pemasukan tambahan bagi hotel. 4. Valet parking. Valet parking adalah bagian yang menangani kendaraan pribadi yang dibawa oleh tamu. 5. Spa. Fasilitas spa dapat kita jumpai di Hotel Sheraton Yogyakarta. Fasilitas spa di hotel ini terbilang mewah. CHSE adalah singkatan dari Cleanliness, kebersihan, Health, kesehatan, Safety, keamanan, dan Environmental, lingkungan. CHSE mulai diterapkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sejak September 2020. Apakah yang dimaksud dengan CHSE? Mengutip dari laman Kementrap, CHSE diterapkan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu yang pertama hotel, restoran yang memiliki daya tarik, homestay, usaha perjalanan wisata, pemandu, spa, niche, dan wisata minat khusus. Sedangkan ekonomi kreatif terdiri dari bioskop, seni pertunjukan, musik, seni rupa, fashion, kuliner, kria, fotografi, dan wahana permainan. Berikut lingkup penerapan CHSE. Cleanliness, kebersihan, contohnya mencuci tangan pakai sabun. Health, kesehatan, contohnya memeriksa suhu tubuh. Safety, keselamatan, contohnya ketersediaan kotak P3K. Environmental,
sustainability lingkungan. Contohnya penggunaan perlengkapan dan bahan ramah lingkungan. Sanitasi. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Beberapa manfaat dapat kita rasakan apabila kita menjaga sanitasi di lingkungan kita, misalnya mencegah penyakit menular, mencegah timbulnya bau tak sedap, menghindari pencemaran lingkungan, mengurangi persentase orang sakit, lingkungan menjadi bersih dan sehat, mencegah kecelakaan. Baik, sekian video mengenai dasar-dasar perhotelan dari kami. Maaf jika ada salah kata, akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bisa lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment,